Episode Nyambung with Dina Praptara Harja berjudul Duta Besar Jokowi direkam pada tanggal 3 Juli tahun 2021. Tersedia di YouTube dan Spotify, kalian dapat mendengarkan diskusi dalam episode ke-6 ini secara keseluruhan atau langsung mendengarkan potongan topik yang kalian minati. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya. Selamat mendengarkan! Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya Dina Praptara Harja dan co-host saya Nadila Amani. Halo Nadila, apa kabar? Halo Dina, kabarku baik. Walaupun hari ini di tanggal 3 Juli ini jadi hari pertama PPKM darurat ya Bu Dina ya. Iya, bikin parno ya kadang-kadang ya. Tapi ya, Bu Dina sehat? Sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya Nadila. Great to see you. Amin Bu Dina, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Para pendengar nyambung juga semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita masuk episode keberapa, Nat? Oke, jadi hari ini kita akan merekam episode nyambung yang ke-6 Bu Dina. Di episode ini kita akan kulik-kulik seputar para calon duta besar yang dipilih oleh Pak Jokowi. Ini lagi isu-isu hangat banget nih Bu Dina. Jadi para calon duta besar yang dipilih Pak Jokowi ini akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk para calon dubes pada minggu depan atau sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2021 ini. Sebelumnya, kalau mungkin aku bisa jelasin konteksnya, melalui surat presiden, Pak Jokowi telah mengajukan 33 nama calon duta besar luar biasa berkuasa penuh atau bisa disebut dubes LBBP ke DPR di awal bulan Juni tahun 2021. Nama-nama tersebut terdiri dari 22 nama yang merupakan calon dari jalur karir dan 11 lainnya dari jalur non-karir. Nah, aku mau tanya nih Bu Dina, karena hal ini tuh ramai sekali Bu Dina diperbincangkan seputar jalur karir dan non-karir. Itu sebenarnya apa sih Bu Dina, jalur duta besar karir dan non-karir itu? Oke, nah dan kita sengaja bikin nyambungnya dalam bahasa Indonesia ya, karena ini spesifik Indonesia. Mudah-mudahan justru lebih membangkitkan semangat pendengar nyambung ya. Kan negara lain nggak perlu terlalu denger ini ya, mungkin kita aja yang denger. Gosip dalam rumah aja Bu Dina. Gosip dalam rumah. Oke. Gini, jadi seputar jalur karir dan non karir ya buat duta besar. Jadi pendengar nyambung dan Nadila, sebenarnya duta besar itu kan jabatan politik ya. Udah tau lah orang posisi yang nggak semua orang pasti bisa dapat ke sana. Entah itu dipilih oleh presiden posisinya sesuai rekomendasi Menteri Luar Negeri, atau kalau dia karir ya berarti dia ada rekomendasi dari berbagai bagian di dalam Kementerian Luar Negeri, kemudian nanti ditetapkan oleh Menlu, diajukan lagi ke presiden. Atau kalau di lingkar yang non karir, biasanya yang terlibat untuk menentukan siapa yang masuk atau enggak itu juga pejabat-pejabat tinggi lain. Dan alasannya banyak sekali. Memang secara umum jabatan non-karir itu atau duta besar non-karir itu dipilih karena ada alasan pencapaian agenda politik tertentu gitu ya, atau arah kebijakan luar negeri tertentu lah, atau dalam posisi tertentu. Kadang-kadang memang hanya orang dengan karir tertentu, atau mungkin dia juga perlu orang yang memang bidangnya itu security gitu ya, harus tentara, harus polisi gitu, yang duduk di situ untuk menunjukkan satu niat baik pada negara yang dituju gitu. Jadi faktornya banyak sebenarnya. Dan dubes itu kan wakil negara. Wakil negara tuh artinya dia wujud kehadiran kepala negara di tempat lain. Jadi ujung-ujungnya pasti kembali lagi kepada presiden yang sedang berkuasa, siapa yang menurut dia
srek gitu ya, cocok buat dia dan bisa merepresentasikan kehadiran si kepala negara itu di negara yang dituju. Nah, kalau kita bilang kapan ya orang itu ditunjuk di posisi karir sama non karir. Nah, biasanya jalur karir itu ditunjuk diplomat-diplomat senior yang cocok menghadapi aturan-aturan atau kondisi yang sangat teknis ya, rumit dan butuh institutional memory. Jadi biasanya kita akan sering temukan ya kalau mewakili atau duta besar yang harus mewakili negara di lembaga-lembaga internasional misalnya, itu biasanya ditetapkan orang-orang dari Kementerian Luar Negeri atau diplomat karir gitu. Karena ya di PBB, di WTO misalnya atau di lembaga macam ASEAN juga ya, kalau orangnya nggak paham tentang cara main di situ, kebiasaannya seperti apa, biasanya pusing sendiri gitu. Jadi memang harus orang yang sudah terbiasa. Nah, penyebutannya jadi beda biasanya kalau duduk di perwakilan lembaga internasional, kita sebutnya bukan duta besar tapi perwakilan tetap atau permanent representatif gitu ya. Tapi itu istilah aja, tapi dari segi ranking kediplomatikan tetap levelnya itu ambasador. Jadi di tingkat internasional itu ada ranking ya Nadila. Jadi kalau yang mau ditetapkan kali ini tuh untuk posisi dengan ranking senioritas diplomasi yang paling tinggi, ambasador berkuasa penuh tadi ya. Luar biasa dan berkuasa penuh, itu posisi yang paling tinggi. Mungkin lebih lanjut kita bisa lihat jalur non karir ya. Non karir itu sebenarnya bukan hanya untuk posisi dubes loh. Kalau Nadila atau siapapun lah pendengar nyambung ini termasuk orang yang konsisten gitu ya di bidangnya, aktif, itu bisa suatu saat juga jadi ditunjuk oleh presiden loh. Wah, berarti aku punya harapan dong Budi. Kalau aku mau jadi diplomat. Ya bisa juga, jadi nggak harus ya hanya orang jalur di Kementerian Luar Negeri yang bisa. Nah, ada posisi yang disebut sebagai utusan atau envoy. Kalau Anda kerjanya saat ini di kementerian-kementerian teknis, peluang untuk duduk di kantor perwakilan di luar negeri itu biasanya sebagai attaché. Attaché gitu tulisannya ya. Attaché apa tuh Budina? Attaché itu perwakilan dari kementerian teknis di yang akan ditempatkan di negara tujuan. Misalnya ada attaché pertahanan. Ya, nah itu orangnya pasti orang Kementerian Pertahanan. Atas ketenaga kerjaan ya pasti dari Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Jadi sejumlah negara menghendaki kehadiran orang-orang teknis karena memang di situ butuh keahlian teknis gitu. Ada yang memang bagian investasi, ya udah dia khusus untuk investasi, berarti dari Kementerian Investasi gitu. Jadi nah di sisi yang lain ada juga posisi-posisi sebagai envoy itu yang erat kaitannya dengan tugas-tugas yang khas ya terkait dengan misalnya pencapaian standar target-target SDGs gitu, Sustainable Development Goals, atau untuk memperkenalkan isu climate change gitu, maka dia jadi special envoy on climate change. Nah, kalau attaché sama special envoy ini beda ranking diplomatiknya. Jadi envoy itu posisinya juga sama, dia butuh akreditasi. Jadi dia levelnya setara dengan duta besar. Sementara kalau attaché itu justru ranking paling rendah dalam tataran diplomatik. Nah, jadi attaché itu istilah yang sering disebut, kalau bahasa literalnya itu attach gitu loh. Jadi ditempelkan karena ada kebutuhan teknis. Jadi posisi diplomatiknya rankingnya paling rendah. Jadi kalau di kedutaan itu kita pernah dengar mungkin Anda ya, ada attaché, kemudian ada
sekretaris 3, sekretaris 2, sekretaris 1, itu apa sih gitu kan. Nah, itu ada itu menggambarkan ranking sebenarnya. Jadi di atas paling bawah tadi saya bilang attaché ya. Kalau dia punya asisten ya ada asisten attaché, tapi intinya di attaché. Kemudian ada third secretary di atasnya, second secretary di atasnya, first secretary di atasnya. Dan biasanya ini menggambarkan ranking isu yang dianggap penting di negara itu ya. First secretary sih biasanya isu politik ya. Second secretary biasanya ekonomi. Tapi ada negara yang menempatkan semuanya itu first secretary ya isunya ekonomi politik gitu. Kayak Singapura tuh negara yang naruh perwakilan hampir selalu semuanya ekonomi aja. Ya harus bisa ekonomi pasti kaitannya ke politik gitu. Jadi dia nggak memilah itu ya. Nah, di atas itu baru ada level counselor dan minister counselor. Nah, baru habis itu ambassador. Jadi envoy itu levelnya ambassador juga. Jadi di sini mungkin pentingnya kita menyadari bahwa sebenarnya pilihan buat orang-orang non karir untuk mewakili negaranya di luar negeri itu ada banyak ruang lah. Nggak cuman jadi duta besar. Iya. Tadi Bu Dina sempat nyentuh soal non-karir yang nggak harus jadi duta besar, tapi mereka punya banyak lowongan kalau misalnya jadi diplomat. Nah, sebenarnya tuh calon-calon duta besar yang jalur non-karir itu alasan dipilihnya apa aja sih Bu Dina? Nah, ada banyak alasan ya, beda negara kadang-kadang beda alasan karena tergantung situasi politik, kemudian juga keterlibatan negara tersebut di tataran politik global juga seperti apa gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih soal itu. Tapi secara umum biasanya orang kaya, orang yang secara finansial itu kuat, udah gitu dia berpengaruh, dia pendukung partai, khususnya partai politik yang mau menangkan presiden ya, itu biasanya dapat tuh jatah sebagai duta besar. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua biasanya politisi senior, misalnya ketua partai atau siapalah yang dituakan di partai politik tertentu gitu ya, atau biasanya orang mencalonkan teman sejawatnya yang politisi gitu, yang memang tertarik untuk isu luar negeri. Nah, itu dicalonkan juga. Atau tokoh masyarakat yang berpengaruh ide-idenya, tadi yang sempat saya singgung, kalau Anda pendengar gitu jadi orang yang memang passionate betul di satu isu gitu ya, dan ahli di bidang itu, tapi nggak asing ya di lingkar politik, bisa dianggap mewakili negara dan menginspirasi negara-negara lain untuk bergerak ke satu titik yang lagi jadi arah perhatian negara kita, misalnya bisa tuh jadi special envoy tadi ditunjuk. Jadi special envoy on climate change, atau misalnya di Inggris tuh pernah ditempatkan seorang duta besar dari Amerika Serikat yang lama bekerja di ILO, jadi isunya labor gitu. Walaupun memang dia gubernur ya, awalnya dia sempat jadi gubernur, tapi keahliannya dia tuh labor, dan kebetulan di Inggris yang berkuasa partai buruh. Nah, cocok kan? Diharapkan bisa mendekatkan. Nah, itu juga salah satu alasan. Nah, yang keempat itu biasanya juga orang-orang yang dekat sama presiden. Jadi orang lingkar istana yang dianggap cukup intim lah ya, entah dia penulis pidato misalnya untuk presiden atau penasehat presiden gitu. Kalau di zamannya Obama, penasehat presiden bidang luar negeri dia namanya McFaul, itu juga ditempatkan jadi dubes pada akhirnya. Atau di Indonesia zamannya Presiden SBY, penulis pidatonya kan Pak Dino Patijalal, jadi dubes di Amerika. Jadi itu yang keempat. Atau yang kelima, kadang-kadang presiden itu juga ingin menarik perhatian negara lain dengan cara menempatkan tokoh dari kelompok atau isu tertentu atau yang mewakili isu tertentu menjadi duta besar. Misalnya, wah, ini baru kali pertama nih ada duta besar perempuan yang menempati posisi duta besar Amerika duta besar untuk Amerika misalnya. Kayak Nigeria nih baru-baru ini dia milih seorang perempuan.
jadi duta besar pertama untuk Amerika Serikat. Baru dilantik Januari ini misalnya. Ya karena dia punya sejarah perjuangan sebagai tokoh politik di Nigeria yang aktif, perempuan. Nah, kasihlah dia posisi di sana untuk menunjukkan juga Nigeria itu punya perhatian terhadap hak-hak perempuan. Jadi itu 5 alasan ya yang saya lihat seringkali dijadikan basis kenapa seorang non karir itu dipilih ya sebagai duta besar, entah sebagai duta besar LBPP atau sebagai utusan atau envoy. Oke, Bu Dina. Menurut pengamatanku nih ya, Bu Dina, jadi tuh penunjukan diplomat non karir ini tuh lagi heboh kan sekarang. Apalagi di tahun ini jumlahnya itu sampai 1/3 dari total calon dubes yang dipilih oleh Pak Jokowi. Banyak yang sebut ini bagi-bagi kursi lah atau apalah gitu. Tapi menurut apa yang aku baca ternyata diplomat non karir ini emang selalu bikin heboh setiap tahun pemilihannya ya, Ibu Dina. Apa kehebohan ini juga terjadi di negara-negara selain Indonesia? Iya, terjadi di Amerika, di Inggris, Australia tuh tetangga kita, di Brazil, di negara-negara Afrika tuh juga terjadi gitu. Karena biasanya nih yang bikin heboh itu karena negara tujuan para duta besar non karir ini negara-negara yang tanda petik asik gitu ya. Atau negara-negara yang plesir gitu, yang istilahnya nggak perlu banyak kegiatan diplomasi, mereka bisa kok di sana. Nah, itu yang kadang-kadang menimbulkan kecemburuan juga ya di antara masyarakat atau orang-orang lain yang diplomat karir. Kok malah posisi-posisi yang negaranya asik tadi dikasihnya pada orang-orang ini. Di Amerika tuh misalnya sering sekali membahas kenapa sih orang-orang posisi untuk ditempatkan di Eropa tuh selalu tokoh-tokoh non karir ini gitu kan. Atau Bahama gitu kan. Kamu tahu itu kan tempat wisata gitu ya. Jadi itu satu, karena orang-orang non karir ini cenderung memilih negara-negara asik dan plesir tadi. Atau yang kedua karena dianggap amatir. Jadi sama seperti di Indonesia waktu Presiden Obama lah yang agak udah beberapa kali mengalami kehebohan serupa karena kabarnya lebih dari 30% bahkan dia orang-orang yang dia pilih itu justru political picks, penunjukan politis banget gitu. Jadi heboh juga di Amerika karena dianggap jumlahnya melebihi porsi yang normal dari penunjukan diplomat non karir. Jadi ada concern lah ya, apakah orang-orang ini punya cukup jam terbang? Karena senioritas kan bukan cuma soal umur ya, bukan cuma masalah dia punya uang atau tidak, atau dia lingkar pergaulannya cukup luas atau tidak, tapi jam terbangnya cukup nggak untuk isu luar negeri, khususnya kalau negara-negara penempatannya itu memang strategis, kemudian butuh yang sifatnya lintas sektor, bahkan lintas agency gitu kan. Ada negara yang seperti misalnya Italia tuh bukan hanya dia menjadi wakil di negara tersebut, tapi dia harus merangkap sejumlah negara terdekat. Ada Republik Malta, ada Republik Siprus, ada Republik San Marino, tapi juga lembaga internasional di situ. FAO misalnya ya, lembaga agriculture, IFAD, WFP. Jadi dia berarti harus menguasai isu-isu yang ada di situ lah, paling enggak cukup conversant lah ketika nanti harus hadir dalam acara-acara di forum-forum tersebut. Oke, Bu Dina. Oh iya, Bu Dina, aku juga sempat menonton diskusi Bu Dina di salah satu saluran televisi swasta beberapa hari yang lalu. Ada kawan diskusi Bu Dina yang bilang bahwa para calon dubes ini nantinya akan diberikan training tentang tugasnya beberapa bulan sebelum ditempatkan kok. Dan untuk menjadi dubes itu tidak perlu mencari dubes yang ahli negara tujuannya. Pekerjaan mereka sudah diatur dari Indonesia. Dubes berfungsi menjadi perwakilan Indonesia saja di negara tersebut.
Aku penasaran nih sama pendapat Budina soal pernyataan tersebut. Benarkah udah cukup menjadi perwakilan Indonesia aja dan sebenarnya tuh ukuran perwakilan itu tuh sampai mana? Lalu sebenarnya apa aja sih skill yang dibutuhkan untuk menjadi dubes? Itu terus terang ada rasa geli ya ketika saya mendengar komentar itu. Pertama karena saya terus terang belum pernah melihat atau mendengar langsung ya bahwa ada pelatihan buat para calon dubes. Dia bilang ada 3 bulan. Saya bilang kapan gitu ya dalam hati saya. Tapi ya sudahlah, anggap aja ada, katakanlah mungkin nggak dalam bentuk pelatihan yang biasa, tapi mungkin dikirimin bahan kali ya. kita positive thinking aja. Tapi apa namanya sebenarnya unik juga kalau dia bilang semua pekerjaan sudah diatur dari Indonesia. Karena biasanya negara yang apa-apa sudah diatur dari kapital, istilah dari ibu kota, itu justru negara otoriter. Jadi negara yang pemerintahannya itu harus saklek ya, apa yang diperintahkan dari pusat itu juga yang dijalankan. Nah itu khas banget sama negara otoriter. Dan negara Indonesia kan bukan negara otoriter gitu. Jadi anyway, itu reaksi pertama di kepala saya ketika itu. Tapi ya nggak mungkin ya saya sampaikan di situ. Saya share-nya di sini aja, di nyambung. Waktunya pendek, kita nggak cukup diskusi soal itu. Tapi kalau bicara soal skill nih, saya kembali kenapa menurut saya agak kurang tepat juga kita tetap bicara soal ini soal bukan soal manajerial semata lah. Jadi ngapain kita nanya soal skill bidang diplomasi gitu. Karena gini, skill yang pertama dibutuhkan itu adalah teamwork. Teamwork itu kan nantinya pasti bekerja dengan paling banyak kan diplomat-diplomat dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk negara-negara tertentu biasanya juga dengan atase-atase yang ditempatkan. Misalnya kalau Filipina itu udah pasti atase pertahanan itu harus kuat dia relasinya dengan angkatan bersenjata, karena isu pertahanan, keamanan di Filipina itu sentral. Kemudian kalau kita bicara Arab Saudi misalnya, ya dia harus atasenya pasti dengan ketenaga kerjaan karena urusannya banyak pekerja migran Indonesia yang berada di sana kan. Nah, teamwork ini bukanlah satu hal yang bisa dipelajari dalam semalam. Skillnya ini kan kayak chemistry-nya gitu loh. Udah ada belum sih dengan lembaga-lembaga ini gitu kan, orang-orang ini gitu, sehingga nyambung lah istilahnya. Terus yang kedua, diplomat itu harus punya skill di bergaul ya, bisa bergaul di kalangan internasional, apalagi dubes karena dia kan head of delegation ya, head of representation di negara itu. Jadi orang yang kepribadiannya outward looking, kemudian comfortable being in a crowd gitu ya, jadi nyaman lah di antara keramaian pun dia harus bisa menonjol gitu loh. Kemudian dia harus bisa hosting acara-acara internasional, bukan cuma secara fisik tapi sekarang juga secara online dia harus rajin kan bikin untuk tetap eksis. Dan yang pasti orang ini harus approachable, harus bisa ramah ya dengan berbagai kelompok lintas kalangan gitu, karena nantinya dia di negara penempatan itu dia harus mencari nih orang-orang berpengaruh di negara penempatan itu yang kemudian perlu disambungkan lah dengan Indonesia gitu. Dan orang ini bisa macam-macam karakter orangnya, kelompoknya gitu. Nggak bisa dia cuma mau saya mau sama perwakilan pemerintah aja lah gitu di negara tujuan itu. Di Inggris saya cuma mau sama tokoh-tokoh partai aja gitu kan, nggak bisa. Dia harus juga bergaul dengan civil society-nya, universitasnya dan lain-lain misalnya kan, atau tokoh masyarakat yang dihormati lah di sana gitu kan. Apalagi kalau di Afrika kan pasti banyak itu kelompok-kelompok seperti itu, dan belum tentu kelompok-kelompok itu juga kelompok yang dianggap diterima oleh pemerintah negara itu. Nah gimana caranya nih supaya tidak menyakiti hati si negara tempat dia berada, tapi tetap membuka hubungan accessible gitu ya buat berbagai kelompok. Lalu yang ketiga, skill yang gak kalah penting, skill intelligent. Jadi skill intelligent itu sebenarnya skill mengumpulkan informasi dengan cara-cara yang
efektif tapi nggak diketahui ya. Jadi orang lain nggak berasa diekstrak, nggak berasa ditarik informasinya. Padahal sebenarnya kita menjadi diplomat itu tugasnya adalah menjadi mata dan telinga buat Indonesia di negara penempatan. Gitu. Jadi dalam diplomasi ketiga hal itu, teamwork, kemampuan bergaul, kemampuan intelijen, itu faktor-faktor penting gitu. Nah, di sisi lain ranking jabatan diplomasi itu penting. Makanya karena ada aturan nih di internasional namanya Vienna Convention on Diplomatic Relations. Artinya duta besar itu pasti akan dipandang oleh pimpinan di negara penempatan maupun peer ya di negara-negara lain yang juga punya diplomat di situ, itu akan dilihat sesuai rankingnya. Jadi kalau dubes ya akan ketemu sama dubes yang lain. Nggak mungkin tuh dubes negara lain atau kepala negara di negara itu ngontak, saya mau ngobrol sama ini aja deh, first secretary-nya aja deh, atau saya mau ngobrol aja sama atau dia mau lah kedatangan atau digantikan nih dubesnya, nggak bisa nih ngomong si ininya aja deh, wakil dubesnya gitu, nggak bisa gitu, itu dianggap insulting gitu loh. Jadi kalau kita bicara soal pertemuan serius dengan kepala negara tempat dia penempatan, berarti tete-a-tete atau saya bilang kan pertemuan tatap muka yang cuma 4 mata itu harus diantisipasi betul, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh si calon dubes itu. Itu yang saya bilang nggak mungkin lah gitu dalam waktu 3 bulan bisa dipelajari, apalagi kalau tiba-tiba dipanggil gitu ya sama kepala negara tempat penunjukan, terus telepon dulu ke pusat, saya mesti ngapain ya? Nunggu dari kapital ya Bu Dina. Oh, nunggu dari capital, itulah saya bilang karakter dari negara otoriter. Biasa ya tunggu arahan dulu ya. Kalau belum tunggu dapat arahan, saya nggak mau diundang dulu, kan nggak mungkin. Benar. Jadi Bu Dina kan tadi udah nyenggol-nyenggol sedikit tentang skill yang harus dimiliki dubes, terus ranking yang sebenarnya tuh dianggap penting ya Bu Dina. Jadi tuh sebenarnya pada realitanya ada nggak sih Bu Dina perbedaan kinerja antara dubes yang melalui jalur karir dan non karir ini? Tergantung orangnya sih, tergantung kepribadian orang yang ditempatkan. Saya juga punya sejumlah teman ya, kenalan yang saya tahu dia bukan jalur karir, tetapi dia memang tepat ya ditaruh di posisi sebagai duta besar di negara penempatannya gitu. Misalnya ya saya ambil contoh ya, misalnya Pak Dubes Mulyaman Hadad gitu. Mantan, saya kenal beliau karena sama-sama kita di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan beliau sempat jadi ketua kami waktu itu. Dan beliau ditempatkan di Swiss kan. Ya, beliau memang kali aja Swiss itu kan sektor keuangan ya, perbankan. Jadi untuk menarik investasi dari Swiss berbagai sektor, beliau lihai di situ. Cair lah suasananya di situ untuk ngobrol. Jadi itu satu. Kemudian misalnya Pak Todung Mulya Lubis ya ditempatkan di salah satu negara Skandinavia. Cocok karena negara tempat penunjukannya dia itu negara yang basisnya HAM, hak asasi manusia, di mana beliau memang ahlinya di situ gitu. Jadi nyambung lah conversationnya di situ. Jadi tergantung orangnya, dia bisa membawa diri, tergantung negaranya juga, responnya seperti apa, dan memang pada akhirnya timingnya pas atau enggak gitu. Ketika kita menempatkan orang seperti itu di negara tujuan itu. Jadi kalau di dunia diplomasi itu pada dasarnya ya, orang harus selalu siap sih. Kalau di kedutaan itu saya perhatikan, saya kebetulan udah pernah berkunjung ke berbagai kedutaan ya. Ya ngelihat aja situasi, cara mereka berinteraksi itu seperti apa, duta besar itu seperti apa sih kerjaannya setiap hari. Pada dasarnya dia harus memantau ya perkembangan yang ada di negara tempat penempatannya itu. Jadi urusan parlemen di sana seperti apa,
uh, arah kebijakan di negara itu seperti apa, kelompok masyarakat yang bergerak seperti apa, belum lagi nanti setiap bagian nih, misalnya bagian ekonomi, pasti dia akan tanya gimana caranya kita menghubungkan kelompok bisnis di di negara itu dengan di negara di negara kita gitu, di Indonesia gitu. Sektor apa yang mau dihubungkan, caranya seperti apa. Berarti urusan ekonomi mesti ngerti, urusan politik, pertahanan, misalnya ada juga yang isunya tadi ya, pertahanannya kebetulan karena nggak ada urusan tentara atau penculikan seperti di Filipina. Kalau di Eropa mungkin isunya lebih ke soal perdagangan manusia atau soal isu-isu HAM lah ya, itu juga naik. Nah, gimana caranya itu di engage gitu setiap hari. Jadi orang-orang yang duduk di posisi duta besar pada dasarnya harus selalu siap ya, mau isu apapun yang muncul di negara itu harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Indonesia. Ada saatnya kita nggak bisa cuma nunggu dari Capital, tapi harus punya inisiatif mengajukan satu proposal kegiatan dan itu dikonsultasikan dengan di Pejambon gitu ya. Apa nih kalau kegiatannya seperti ini udah nyambung belum sama kegiatan di Indonesia, atau dengan kementerian di teknis ya di Indonesia juga siapa yang perlu diajak kerjasama. Jadi dinamis sekali sebenarnya kerja-kerja duta besar. Jadi walaupun negaranya itu bukan di jalur sibuk tadi, tapi di Bahama atau pulau-pulau yang cantik-cantik itu, tapi bukan berarti kemudian bisa sekedar sambil lalu ya. Sebenarnya harusnya ada tanggung jawab moral lah. Dia ditempatkan di sana berarti ada tugas, dia perlu berkontribusi buat Indonesia. Oke, Bu Dina. Jadi ada beberapa negara-negara penting bagi agenda Indonesia. Beberapa di antaranya ada Amerika Serikat dan Arab Saudi yang akan dipegang oleh calon dubes non-karir menurut pilihan Pak Jokowi. Menurut Bu Dina, penempatan calon-calon diplomat non-karir ini udah sesuai nggak, Bu Dina, sama negara-negara tujuannya? Saya melihat sekitar 30-40% udah sesuai sih. Jadi kalau mau disebut salah satu yang saya yakin pas itu, misalnya Pak Letjen Agus Wijoyo ya, untuk Filipina. Beliau cocok lah di situ karena Filipina itu keseharian isunya memang menghendaki ada orang yang paham soal pertahanan keamanan di sana. Apalagi dalam situasi hari ini ya, di mana udah COVID tapi masih aja terjadi kegiatan-kegiatan ilegal di laut, termasuk penculikan dari kelompok-kelompok teroris Abu Sayyaf gitu ya, terhadap orang-orang Indonesia. Jadi dan proses-proses negosiasi itu menghendaki memang sama-sama dari pihak tentara ke tentara gitu. Jadi pas lah kalau Pak Agus ada di situ gitu ya. Kemudian kalau lihat posisi misalnya Pak Gandhi sebagai orang yang didudukkan di Korea, menurut saya juga oke lah, masih bisa diterima. Kemudian Pak Muhammad Prakosa juga, karena memang tinggal dipastikan aja ya beliau efektif betul di situ. Kalau kita bicara soal Korea ini negara yang sangat agresif sekarang untuk melakukan investasi besar-besaran ke luar negeri, karena dia mau menyematkan dirinya betul menjadi negara eksportir terbesar ya, dengan penetrasi yang luar biasa. Dia termasuk negara yang punya paling banyak FTA atau perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara dunia. Jadi kalau Indonesia nggak bisa memanfaatkan betul peluang ini dengan baik, karena saat ini belum ya, saat ini kita termasuk belum cukup dapat manfaat maksimal dari Korea. Justru Vietnam misalnya itu dapat lebih dari polisi-polisinya si Korea ini. Padahal dulu nih Korea ini akrab banget sama Indonesia. Boleh dikatakan untuk soal industri, bahkan pabrik-pabrik mereka itu udah bertahun-tahun lah
keberadaannya di Indonesia. Nah, sekarang sudah mulai ada yang pindah nih. Nah, gimana caranya supaya orang yang didudukkan di Korea ini bisa meyakinkan pemerintah Korea untuk stay atau bahkan consider investing more ya di Indonesia. Kalau Italia itu ya itu backgroundnya Pak Prakosa kan memang di bidang pertanian ya. Ya harusnya match lah di sana. Dan Italia itu selain urusan keagamaan, untuk untuk urusan Uni Eropa sebenarnya juga sangat sentral di sana ya. Jadi mudah-mudahan paling aspek Uni Eropa, kemudian pergerakan demokrasi juga di Uni Eropa karena kaitannya dengan kelompok-kelompok garis ekstrim lah, politik garis ekstrim di Eropa itu Italia juga termasuk yang mengalami. Jadi dinamika kelompok masyarakat di sana itu penting juga untuk menjadi pelajaran kita. Kemudian take home-nya apa kita approach dengan Eropa itu jadi menarik. Nah kemudian beberapa yang lain nih saya masih tanda tanya karena saya juga terus terang nggak semua kenal ya secara pribadi. Oh ya tadi Pak Maijen TNI Gina, walaupun saya nggak kenal baik beliau ya, belum pernah dengar juga namanya, tapi saya lihat kalau untuk posisi di Afghanistan oke lah ya, karena seorang tentara ditaruh di sana mestinya juga oke. Nah, kita coba lihat misalnya kali ini banyak bukaan di Timur Tengah ya. Ada Kuwait, kemudian ada Arab Saudi, ada Tunisia untuk yang non karir. Tapi di posisi yang karir kalau Anda perhatikan tuh juga cukup banyak yang Timur Tengah. Ada untuk Yordania kan. Kemudian jadi yang menarik di sini adalah ada Bahrain juga. Kemudian ada Bahrain. Nah, jadi kita harus tahu ya di Timur Tengah ini dinamikanya sedang sangat tinggi dan sebenarnya sangat sentral untuk Indonesia sekarang. Saya udah pernah bahas di podcast kita yang pertama ya terkait Israel Palestina bahwa kita perlu pendekatan baru di Timur Tengah karena kalau kita biarkan dinamikanya gelinding seperti business as usual, ya kita nggak akan pernah dapat ini cita-cita untuk menjadikan Palestina itu negara merdeka yang berdaulat di tanah Palestina itu, karena posisinya semakin lemah nih Palestina dan beberapa faktornya memang bukan ditentukan hanya dari Palestinanya tapi dari dinamika di kawasan itu. Makanya saya pikir peranan sejumlah negara kunci seperti Arab Saudi, kemudian lingkar negara-negara Teluk ya, termasuk Kuwait, Bahrain, itu jadi sangat penting buat kedepannya. Juga Yordania itu juga penting karena masalah pengakuan Palestina itu sangat bergantung dari dinamika negara Teluk maupun negara yang non Teluk nih. Kayak Yordania ini kan mau diajak-ajak masuk ke perkumpulan negara-negara Teluk ya, tapi belum lah. Nah, di dalam hubungan antar negara ini kita udah bisa lihat pada dasarnya kecenderungannya itu untuk sentripetal, untuk justru tidak memberikan pengakuan kepada Palestina dengan berbagai alasan pragmatis. Karena memang kedepannya negara-negara Teluk ini lebih butuh diversifikasi ekonomi. Jadi kalau dia semakin diperkuat diversifikasi ekonominya dengan bekerja sama lebih banyak dengan negara-negara di luar kawasan, tetapi orientasinya itu finansial lah ya, keuangan aja, itu kecenderungannya untuk nggak nyambung dengan target perdamaian di West Bank dan jalur Gaza itu tinggi gitu loh. Karena semuanya cari selamat masing-masing gitu. Sementara untuk menegakkan negara Palestina itu butuh investasi besar dan dia harus mau berhadapan dengan negara-negara harus berani berhadapan dengan Israel. Padahal Israel kan memang seperti catatan saya dia negara terdepan di bidang teknologi, keuangan,
perbankan. Jadi kalau orang pragmatis, suatu negara pragmatis ya kecenderungannya pasti daripada bermusuhan dengan negara itu lebih baik kita berbaikan. Nah, negara yang belum masuk di radar seperti Palestina akhirnya terpinggirkan, kan makin marginal gitu. Jadi saya terpikir sebenarnya orang seperti Pak Zuhairi itu harusnya ditaruh di negara-negara kunci itu. Nah, walaupun beliau juga kasih catatan ya, Arab Saudi itu masalahnya awalnya kan beliau ditaruh di Arab Saudi. Iya. Kalau pengumuman yang lalu kan beliau sempat ditaruh di Arab Saudi. Lalu beliau cerita masalahnya negara Arab Saudi itu termasuk negara otoriter, dia bilang gitu kan. Mungkin sulit buat mereka menerima saya. Nah, saya juga punya catatan di situ. Nah, tapi kan Gusmis kan termasuk orang yang mengedepankan hak asasi manusia dong. Kapan lagi kita punya orang yang bisa membantu menyelesaikan bertahun-tahun masalah pekerja migran Indonesia kan? Yang nggak tembus-tembus nih sama Arab Saudi kan? Ya, jadi disitulah satu PR tambahan juga. Kalau sama Arab Saudi, PR yang sampai sekarang nggak selesai itu adalah upaya untuk mengarus utamakan pemikiran bahwa Indonesia itu negara yang beradab, negara yang mengedepankan hak. Jadi semua orang Indonesia itu harus diperlakukan dengan martabat gitu. Apapun pekerjaannya gitu. Jangan dianggap hanya karena mereka pekerja rumah tangga kemudian boleh diperlakukan semena-mena itu. Jadi cara berpikir ini belum ada nih yang instilling ya. Kalau Tunisia misalnya, saya pikir itu cocoknya itu buat orang-orang yang aktif di isu demokrasi. Isu demokrasi itu karena di sana ya selain memang baru saja berdemokrasi, kemudian dia juga kuat juga di kelompok-kelompok cendekiawannya ya. Nah, itu bayangan saya sebenarnya harusnya orang kayak Bulena Mariana Mukti, tokoh dari P3 yang memang saya kenal dari bertahun-tahun. Saya udah kenal beliau dari tahun 98, 96 ya. Jadi udah lama sekali kenal dari beliau. Aku belum lahir tuh Bu Dina. Masya Allah. Masih hamil mamaku. dan saya masih kucluk, masih anak-anak. Nah, beliau udah anggota DPR waktu itu. Wow. Nah, saya termasuk orang yang sering ngerecokin beliau ke parlemen dan melihatlah beliau termasuk yang aktif waktu itu untuk membangun gerakan perempuan parlemen. Nah, itu yang saya dukung waktu itu. Saya aktif di kegiatan itu dan saya bisa lihat beliau ini kalau soal pengarus utamaan hak perempuan, kemudian juga soal pluralisme dalam demokrasi itu tokohnya lah. Nah, itu ngobrolnya matching banget sebenarnya sama Tunisia gitu. Kalau Kuwait itu kan negara yang tadi orientasinya politik perbankan, keuangan gitu kan. Kayaknya menurut saya kok kurang pas gitu loh dia ada di Kuwait. Apakah beliau bisa nih memastikan bahwa dana-dana Timur Tengah yang panas ini bisa mengalir ke Indonesia gitu. Misalnya keuangan syariah atau apalah kerjasama perdagangan tertentu atau turisme atau apa bisa nggak ngalir ke situ. Jadi buat saya mungkin beliau butuh effort ekstra ya untuk menaruh diri beliau dalam konteks yang sangat ekonomi itu. Nah, sementara kalau Gusmis Zuhairi Misrawi ditaruh di Tunisia, menurut saya agak overqualified. Overqualified, harusnya dikasih kerjaan tambahan tuh ya Gusmis ya. Jadi itu. Nah, beranjak sekarang ke Amerika. Di dalam diskusi waktu itu saya sempat agak dalam tuh soal Amerika Serikat ya, karena gimana ya, no offense tuh Pak Rosan, beliau juga orang berprestasi di bidangnya ya, dan walaupun saya nggak kenal beliau langsung secara pribadi,
Saya lihat kalau urusan dagang oke lah beliau. Cuman masalahnya kan gini ya, di Amerika Serikat itu isunya bukan cuma soal dagang. Amerika Serikat itu negara adidaya yang sedang berusaha untuk exit gitu, keluar dari tanggung jawab internasional dengan cara mengurangi kehadiran di forum-forum multilateral atau meminta forum multilateral itu jalan sendiri tanpa dia Amerika Serikat berkontribusi secara aktif gitu, secara mau ambil rugi sedikit lah gitu. Namanya usaha bareng-bareng kan harus ada yang berkorban ya. Mereka sudah dalam satu titik Amerika Serikat nih berusaha untuk mengurangi pengorbanannya buat dunia. Jadi mau jadi polisi dunianya tetap, tetapi kegiatan dia untuk berinvestasi buat mendukung kegiatan itu berkurang. Nah, jadi urusan perdagangan pun perlu kita lihat dalam konteks itu. Amerika Serikat dalam posisi untuk memulangkan dana-dana mereka, perusahaan-perusahaan mereka untuk lebih banyak beroperasi di Amerika Serikat. Zaman Trump itu kelihatan betul. Dan awalnya saya pikir ketika ada Biden, kemungkinan beliau akan berusaha untuk membalikkan kebijakan ini, tapi ternyata nggak mampu. Atau ya sampai sejauh inilah ya belum kelihatan. Apalagi kelompok Republikan di Kongres itu berusaha sangat keras untuk mengganjal apapun kebijakan dari Biden. Jadi kita berarti kan butuh ada satu skill ya tambahan untuk bisa approach Biden, entah encouraging dia, memberi dia satu jalan lah ya, fresh air gitu supaya kalau dia mentok di parlemen dia bisa ini juga di mekanisme yang lain gitu ya di tingkat internasional. Nah, kalau sampai ada kedekatan personal yang dekat seperti itu, bisa sering Indonesia diundang dubesnya ngobrol sama Biden, itu barulah itu satu capaian menurut saya. Karena isu perdagangan Amerika Serikat itu only one of the things that Amerika Serikat itu penting buat Indonesia. Jadi nanti kaitannya tuh dengan misalnya kehadiran Amerika Serikat di PBB, kecenderungan Amerika Serikat yang saya lihat ya, walaupun Biden itu bahasanya dalam kampanye mengesankan dia cinta perdamaian gitu ya, tapi problemnya dia juga kurang resources, kurang dukungan ya di dalam negeri, sehingga buntut-buntutnya dia juga lebih banyak mengedepankan pendekatan yang intervensionis dan cenderung untuk menekan ya negara-negara lain untuk ambil tanggung jawab gitu. Nah, ini yang menurut saya agak sensitif buat negara berkembang macam Indonesia. Kalau kita dilempari ini, kamu mesti ambil bagian tanggung jawab, itu tanggung jawab negara kamu gitu kan. Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, mudah-mudahan Pak Rosan paham ya maksud saya, memberi masukan itu lebih ke menggambarkan ya, gambar lebih besarnya itu it's much more than perdagangan gitu. Mudah-mudahan dubes kita di Amerika Serikat bisa menangkap itu. Nah, kalau saya lihat orang-orang yang pernah jadi dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dari waktu ke waktu, itu biasanya orang-orang yang punya posisi filosofis ya, prinsipil ideologis yang kuat gitu. Karena kalau berhadapan sama presiden Amerika Serikat tuh betul dia harus kelihatan punya prinsip untuk bisa appeal gitu, untuk bisa menarik. Saya lama sekolah di Amerika Serikat, kerja juga di Amerika Serikat. Jadi kalau kita cuman ngomong di tataran pragmatis, respect tuh sering nggak tumbuh gitu. Jadi misalnya ya tokoh Amerika Serikat, tokoh Indonesia yang didudukan jadi dubes Indonesia di Amerika Serikat yang pertama itu adalah Ali Sastro Amijoyo. Beliau itu politisi, ketua PNI dulu di Indonesia. Nah, hebatnya beliau apa? Dia udah 2 kali jadi Perdana Menteri di Indonesia. Baru kemudian ditempatkan di Amerika Serikat. Jangan bicara jam terbang lah, udah pasti jam terbang tinggi. Apalagi udah terpandang juga ya Bu Dina ya. Iya, dia tokoh di Amerika. Tokoh pergerakan, apalagi dia pencetus konferensi Asia Afrika. Jadi dari segi prinsip, wah pasti
orang pengen ketemu gitu sama dia kan, justru Amerika yang pengen ketemu dia, bukan Indonesianya yang maksa-maksa minta ketemu sama presiden gitu kan, tapi presidennya minta ketemu gitu. Kemudian misalnya siapa, apa ya, misalnya si seorang tentara pernah juga diterapkan jadi dubes di Amerika Serikat, Pak Hasnan Habib misalnya. Dia seorang letnan jenderal, anggota MPR, dan kita tahu waktu zaman tahun segitu, tahun 80-an ya, memang Indonesia masih kuat nih militernya di bawah Presiden Soeharto kan. Nah, sebelum ditempatkan di sana, tapi beliau sudah ditaruh keliling untuk jadi dubes keliling untuk gerakan non-blok. Dan beliau ini dikenal intelektual lah di kalangan tentara. Jadi berbagai konsep tentara, soal konsep strategi jangka panjang, ketahanan nasional tuh beliau termasuk yang ikut merumuskan. Jadi lagi-lagi soal kalau Amerika pengen kenal Indonesia, khususnya pertahanan, cocok lah pasti nyari kan. Oh, ini ada cara lain melihat pertahanan, dia datang ke Indonesia. Gitu loh yang saya maksud. Kalau orang ada respect, Biden datang ke kita gitu loh. Jadi bukan hanya dipandang orang yang ini loh angkat tangan gitu loh. Gitu. Jadi atau Pak Arifin Siregar, wah saya hormat pada beliau. Tuh saya juga kenal beliau, cukup baik, orang yang sangat rendah hati. Almarhum ini pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia ya. Dan dikenal memang melakukan banyak terobosan di bidang deregulasi perbankan. Jadi cara pikirnya agak beda nih, jangan apa-apa diatur oleh pemerintah, justru dia deregulasi. Nah beliau itu apa ya, cara berpikirnya itu juga luar biasa karena dia udah lama di Amerika Serikat sebagai ekonom di PBB, di Bureau of General Economic Research, kemudian di IMF pun beliau pernah, bahkan IMF-nya pun bukan cuma di Amerika, dia IMF di Laos aja saya baca pernah. Jadi saya bilang, wah tahun 60-an di Laos ada apa gitu ya. Tahu ya, saya udah pernah ke Laos tahun 2016 atau 2017, itu pun sepi banget gitu, gimana tahun 60-an. Tapi artinya perspektif beliau itu menyeluruh gitu ya. Jam terbang nggak usah dipertanyakan lagi lah ya, mau Amerika mau ASEAN gitu ya, di kawasan itu dia ngerti gitu. Itu yang saya maksud, kenapa akhirnya saya bilang penting buat kita bicara soal siap atau enggak dari jam terbang, dan kenapa kita harus jangan cuma mengandalkan inilah ya, mengandalkan oh ini teman baiknya siapa, tapi negara lain ini melihat dubes kita apa, itu penting buat saya. Oke. Jadi berarti kira-kira menurut Bu Dina ada nggak sih arah kebijakan luar negeri Presiden Jokowi ini kemana dengan pemilihan dubes-dubes ini, baik yang karir maupun non-karir? Oh iya, tadi kita ngomongin yang non-karir 11 orang aja panjang ya Bu Dina, apalagi kita ngomongin 22 yang dari jalur karir. Yang jalur karir udah banyak yang cocok lah, saya kenal hampir semuanya lah itu. Saya kenal, saya pikir ya udah cocok sesuai pengalaman masing-masing ya. Itu udah kita nggak perlu banyak bicarakan. Tapi dari segi arah kebijakan luar negeri, saya ngeliatnya gini, berarti Presiden Jokowi itu orientasinya masih lebih banyak ke dalam negeri. Jadi belum outward looking. Jadi urusan melihat ke negara lain itu lebih dilihat sebagai mana sih ada low hanging fruits gitu istilah saya. Ada buah-buah yang paling gampang dicapai, itu aja yang kita ambil, nggak perlu banyak resources yang ditaruh. Orang yang kira-kira udah bisa ngambil bagian itu, ya itu aja yang ditaruh, ditempatkan. Misalnya di Amerika Serikat ya dilihatnya lebih ke urusan dagang nih, kita fokusnya butuhnya dagang, ya udah kita taruh orang dagang di sana. Ada perjanjian kerjasama perdagangan, ada comprehensive strategic partnership Amerika, ya udah itu aja yang diambil gitu. Jadi nggak melihat gambar yang lebih makro holistik gitulah. Itu yang penanda sebenarnya bahwa berarti orientasinya terbatas ya politik luar negerinya untuk kegiatan-kegiatan dalam negeri. Itu lebih banyak resources di sana, dan luar negerinya lebih terkait ke urusan ekonomi, spesifiknya itu commerce ya, perdagangan. Kemudian
urusan yang lain, misalnya terkait soal demokrasi atau hak asasi manusia, menurut saya juga lebih simbolik ya, karena penempatan orang-orangnya juga belum tentu di support ya dengan resources yang memadai gitu. Saya sih bilang sama Gusmis ya, Zuhairi, kalau betul you ditempatkan di Tunisia, satu yang harus betul-betul hidup itu adalah chapter Bali Demokrasi Forum dan Bali Civil Society Forum di Tunisia. Karena sejak 2018 ya, Pak, 2017 dibentuk chapter ini, belum ada kegiatan yang berarti di antara Indonesia dengan Tunisia gitu ya. Jadi investasi kita di bidang HAM mudah-mudahan bisa digerakkan oleh orang-orang seperti Gusmis, kemudian Bu Lena Mariana Mukti, walaupun basisnya di Kuwait ya, karena Indonesia itu negara yang jauh lebih besar dan sebenarnya jauh lebih dipandang di urusan-urusan yang tidak semata-mata ekonomi gitu, karena kita dalam sejarah kita, salah satu yang membuat negara lain mau datang ke kita itu karena norma-norma yang dijalankan dengan konsekuen, karena solidaritas yang kita bangun bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi kita menggerakkan banyak negara lain, itu yang membuat orang lain datang ke kita dan kagum. Nah, semangat itu yang saya kira jangan sampai terlupakan, sehingga apapun lah arah kebijakan presiden kita saat ini, itu bisa diperkaya dengan penunjukan dubes-dubes non-karir edisi kali ini. Edisi kali ini. Oke, Bu Dina, terima kasih banyak Bu Dina, diskusi hari ini sangat menarik. Pasti pendengar nyambung juga setuju sama aku. Ya, kasih komen atau pertanyaan kalau ada ya, supaya kita bisa penajaman lagi di topik-topik berikutnya. Oke, terima kasih banyak Bu Dina. Terima kasih banyak juga buat para pendengar nyambung yang udah denger selama 1 jam ini. Dadah Bu Dina, sampai jumpa Thank di episode you, selanjutnya. sampai ketemu lagi.